Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi aku baru aja selesai dari Karoseri Adiputro untuk lihat unit terbarunya dari ALS Antar Lintas Sumatera yang dengan Nopin 288. Nah, 288 itu semua driver krunya itu adalah dari 388. Iya, bus yang sering aku naiki dari Malang menuju ke Medan. Sekarang mengisi rutenya itu di ALS 288 dari Surabaya menuju ke Medan via lintas timur. Dan malam ini aku mau menuju ke Jogja. Sudah berada di Terminal Arjosari. Dan hari ini aku akan naik bus TVD yang berwarna merah ini. Si merah ini sudah terparkir di jalur nomor 8 ya. Jadi ini bus pameran yang sudah pernah kita review at pameran waktu itu ya, akan nonton video yang ini dan baru berkesempatan untuk mencobanya sekarang dari Malang menuju ke Jogja. Sebenarnya bus ini dia dari Malang sampai ke Cilacap, tapi aku cuma bisa sampai ke Jogja saja. Tuh ya, dia berangkatnya jam 7 malam, sekarang baru jam 18:19, masih ada waktu cukup banyak sebelum busnya diberangkatkan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam busnya, kita lihat dulu ya dari eksteriornya seperti apa. Apakah ada perubahan unitnya saat ini dengan unitnya pada saat kita di pameran dulu? Itu kayaknya udah mau 2 tahun lalu ya pamerannya ya. Yuk, kita lihat. Jadi seperti ini kalau dari belakang. Nah, ini unitnya mulus banget teman-teman, asli. Dan dia ada 2 kelas ya. Di bagian depannya itu yang gold class, yang bagian belakangnya sleeper. Dan hari ini sleepernya full, gold classnya full, luar biasa memang penumpangnya TVD. Ini yang malam hari dari Malang menuju ke Solo, Jogja, Cilacap. Nah, yang sleepernya ini dia nanti fullnya itu di Surabaya semua. Jadi dari sini sleepernya belum ada yang naik. Naikin nanti semuanya di Surabaya untuk yang sleeper. Luar biasa ya. Ini dia menggunakan sasis Hino, kemudian warnanya merah, berbeda dengan warna bus TVD yang lainnya ya. Ini nomornya T102. Terus di bagian kanannya seperti ini. Nah, bagus banget ya. Unitnya bener-bener mulus. Seperti biasa bus TVD atau efisiensi grup pada umumnya ya. Mulus-mulus banget. Dan lihat deh, ini di bagian bawah ada lampu kolong warnanya merah juga. Jadi dia warnanya senada dengan warna body busnya. Cakep banget. Jadi kayak gitulah kira-kira untuk di bagian eksteriornya. Dan teman-teman kalau mau naik bus TVD yang ini bisa melakukan pemesanan tiketnya di aplikasi online travel agent seperti Redbus ataupun Traveloka, atau bisa juga langsung menghubungi kontak centernya. Bisa ke WhatsApp, bisa ke Instagram yang pasti fast respon. Oke, yuk kita masuk ke bagian dalamnya. Let's go. Kita masuk dari belakang ya. Kita lihat di bagian sleepernya dulu. Mumpung sleepernya kosong, sepi. Nah, oh iya, ini untuk bagasinya. Jadi bagasinya yang tembus dia ada di bagian depan ya. Velgnya juga sudah memakai velg aluminium. Bagus sekali. Ya, kita masuk dari belakang. Wow, langsung disambut dengan lampu-lampu di tangganya dan dia tuh langsung karpet yang bermotif. Mewah sekali ya. Yuk, let's go. Kita masuk. Ketika masuk kita langsung bertemu dengan pertigaan. Di depannya ini adalah toilet dan juga mini pantry. Jadi di sini tuh ada dispensernya, ada air panas dan juga ada air dingin. Dan kalau kita perhatikan di sini kan ada kompartemen-kompartemen kecil ya. Ini tuh ada isiannya semua, ada kopi, gula, teh. Terus di sini ada permen juga tuh, luar biasa. Keren sekali ya untuk memanjakan penumpang. Kalau ke kanan ini ke kelas yang sleeper, ini dia. Kalau ke kiri ini ke kelas yang gold class. Nah, aku nanti duduknya di sana, di depan. Kita lihat dulu ya kelas sleepernya seperti apa. Jadi ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi yang satu-satu seperti ini sleepernya. Dan ini dia warnanya tuh kayak beige gitu ya. Ini warnanya mengerikan sekali, tapi di bagian dalamnya ini bersih banget sampai ke kursinya. Walaupun warnanya terang, itu mulus banget dan kinclong banget kursi-kursinya. Jadi memang ini perawatannya luar biasa banget teman-teman. Tuh lihat ya, 10 kursi sampai ke paling belakang gitu. Terus ada
wifi-nya itu ya. Ada pengharum ruangan juga di bagian belakangnya dan ada ruang istirahat kru. Ini kita lihat fasilitas yang ada di sini, ada selimut, ada bantal, ada audio video on demand yang kita bisa atur posisinya di bracketnya sini ya. Bisa diatur senyaman kita. Terus ada CCTV di sini. Jadi sepanjang jalan kita akan dipantau dan ada stella jeruknya ini bergelantungan ya. Oke, jadi seperti itulah kira-kira untuk di bagian sleepernya. Mari kita ke kelas yang gold class. Yang hari ini penumpangnya full semua. Nah, untuk yang gold class ini konfigurasi kursinya 2 di kanan dan 2 di kiri. Seperti inilah untuk kursi di kelas gold ya. Dia tuh ada ini leg rest-nya. Leg rest-nya ini bisa diatur untuk posisinya mau full maju ataupun full mundur seperti ini. Tinggal kita setting aja senyaman kita. Terus ini untuk tas aku taruh bawah sini ya karena di bawah ini ada space. Terus ada 2 buah TV di sini di sebelah kanan dan juga di sebelah kirinya sebagai hiburan kita ketika melakukan perjalanan dengan bus TVD ini. Ada CCTV lagi di atas ya. Dan ini dia ada sekatnya tentunya, pembatas antara driver, kru dan juga penumpang. Terus seperti biasa ini untuk chargernya dia ada di atas, ada USB Type A dan juga USB Type C. Sama seperti di sleeper, di sini juga ada selimut dan juga bantalnya. Nih sama juga ya. Selimutnya berwarna coklat, bantalnya berwarna coklat. Kemudian di sini tuh ada banyak tempat sampah seperti ini. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Dan ini kursinya dia berwarna coklat juga tapi coklat muda. Terus bisa juga dikasih armrest kalau kita duduknya di lorong ya seperti ini. Nah, enak kan? Nyaman sekali duduk di kelas gold class ini. Walaupun ini adalah kelas terendah ya, karena paling mahal itu yang kelas sleeper, tapi ini udah cukup nyaman lah. Dan sekarang jam 18:43 lebih cepat 17 menit dari jadwal seharusnya yaitu jam 19:00. Kita diberangkatkan dari Terminal Arjosari Malang. Dan lihat, itu bus ALS 288 dari tadi belum selesai-selesai tuh isi solar ya. Dari tadi aku turunnya di situ sampai sekarang mungkin udah setengah jam masih di situ dong. Belum bergerak-gerak juga dan besok dia akan ke Jogja juga. Enggak deh, malam ini dia ke Jogja. Terus ini kita perjalanan dari Malang menuju ke Jogja biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 5 sampai dengan 6 jam perjalanan. Dan nanti kita tuh udah dapat makan. Jadi tiket 200.000 untuk kelas yang gold ini ya. Sudah include service makan 1 kali nanti di rest area kilometer 519. Dan juga dapat snack ya. Tapi belum dibagikan untuk snacknya. Oke, ini kita sudah keluar meninggalkan Terminal Arjosari Malang. Dan ini enak banget ya. Karena dia sekat pembatasnya itu bening kacanya. Tidak dikasih skotlet yang gelap atau solid gitu. Jadi benar-benar view kita tuh ke depan masih enak sekali. Nggak terhalang oleh apapun. Nih kalau lampunya dimatiin sih enak banget nih. Nah, ini dia. Kita baru saja dibagikan bungkusan seperti ini. Jadi ada bungkusan dan juga ada air mineral Cleo. Ini yang 600 ml. Mari kita lihat ada apa aja isinya di bungkusan ini. Yang pertama ada nabati rasa stroberi. Wow. Kemudian yang kedua ada Roma Malkis. Ini yang rasanya abon lagi. Waduh, aku nggak makan lagi kalau rasanya abon. Kemudian ada apa lagi ya? Ini kayaknya masih ada beberapa item lagi nih. Nah, ini adalah Daily Croissant. Wah, ini lumayan nih buat ngeganjal lapar. By the way, ini kita exit di gerbang tol Lawang. Kayaknya kita mau jemput penumpang di agen Lawang sana ya. Jadi ini dia yang kita dapatkan ya. 1, 2, 3, 4 item nih udah kosong teman-teman. Lumayan lah ya untuk mengganjal lapar sampai kita nanti tiba di rest area kilometer 519.
Ini dia, kita tiba di agen safari di Lawang, dekat dengan Pasar Lawang. Dan dari sini ada beberapa penumpang yang akan naik. Jadi ini agen megang banyak sekali PO bus ya teman-teman. Bisa dilihat ada M-Trans, ada Gunung Harta, ada Pahala Kencana, ada Tiara Mas, ada TVD. Banyak lah pokoknya, ini satu agen tapi megang banyak PO. Kalau kita biasa nyebutnya agen dunia. Dari agen Safari Lawang ini kita langsung masuk ke jalan tol lagi dari gerbang tol Purwodadi tadi, dan ini langsung menuju ke Medaeng, Surabaya. Jadi sudah tidak ada menaikkan penumpang lagi setelah Lawang, jadi langsung menuju ke Medaeng, Surabaya. Setelah itu langsung menuju ke rest area kilometer 519. Mari aku ajak untuk lihat toiletnya. Wow, ketika buka pintu langsung takjub ya lihat toiletnya ya. Bersih banget, ada pengharum ruangannya, Stella. Kemudian ini untuk cerminnya, dia cerminnya besar sekali di sini. Kemudian ada artificial tanaman, terus ada wastafel, ada tisu di sini. Wow, keren sekali. Kemudian ada lampu biru-birunya dan ini untuk klosetnya. Terus di sini ada tulisan hanya untuk buang air kecil. Wah, ini keren banget toiletnya, bersih banget. Ibanya hatiku sayang, karena pikiranmu salah selama ini. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua. Sayang kau nilai aku salah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir. Sampai di Red Bus Lounge Medaeng, dan dari sinilah itu kursi sleeper 10-10-nya full teman-teman. Dari Surabaya, luar biasa ya. Emang penumpang TVD ini kayaknya emang dari Surabayanya ini yang ngisinya ya. Terus di depan kita ada bus City Trans, itu juga sama lagi menaikkan penumpang di Red Bus Lounge Medaeng. Dan lihat, itu dengan nomor CTB 06. Lampu kanannya mati itu ya, lampu remnya. Ini juga penumpang nomor 1 dan 2 naiknya dari sini juga. Setelah menaikkan penumpang di Red Bus Lounge Medaeng, kita melanjutkan perjalanan kembali. Dan setelah ini kita sudah tidak ada pemberhentian lagi ya, langsung menuju ke rest area kilometer 519 di Sragen. Biasanya kalau ada penumpang itu masuk juga ke dalam terminal Purabaya Bungurasih, tapi malam ini tidak ada.
untuk beristirahat dan menikmati servis makan gratis di resto Seguran RBT. Waktu pemberhentian 25 menit. Waktu pemberhentian 25 menit. Terima kasih. Hampir jam 11 malam kita tiba di rest area kilometer 519 Sragen. Jadi di sini kita melakukan servis makan free alias gratis di rumah makan Sekulan RBT. Dan hampir sepanjang perjalanan dari Surabaya sampai ke sini tuh aku tidur karena seperti yang teman-teman denger ya, di bagian interiornya itu bener-bener senyap. Dan itu lihat kondektur atau pramugaranya dia lagi membereskan selimut-selimutnya dikembalikan ke tempat semula. Jadi ketika kita masuk nanti sudah rapi dan juga sudah bersih kembali. Dan di belakang bus yang kita naikin ini ada bus KM Trans, ada 2. Dia juga servis makannya di sini ya, yang dari arah Surabaya gitu teman-teman. Dan ini alhamdulillah cerah, walaupun agak-agak gerimis dikit sih, cuman nggak hujan yang besar gitu loh. Dan ini bus menyenangkan sekali. Baru aja selesai makan, jadi seperti inilah untuk rumah makannya. Dia tuh ada jual oleh-oleh juga di sebelah sini. Dan ini untuk kursi juga mejanya. Mungkin muat sekitar ya 40 orang harusnya muat lah ini. Dan untuk servis makannya kita tuh ambilnya di sebelah sini teman-teman. Bisa pilih 1 lauk dan 1 sayur kalau nggak salah ya. Tadi sih aku ngambilnya cuman 1 sayur. Nih sayur kacang sama telur ceplok doang sih. Kemudian minumnya di sebelah sini. Bisa teh panas dan juga es teh gitu. Kalau di sini sih servis makannya enak lah ya. Masakannya enak dan juga tempatnya enak. Ya, Mas. Oke, jadi kita sudah dipanggil untuk kembali ke dalam bus dan mari kita melanjutkan perjalanan kembali. Nah, lihat teman-teman. Tuh, selimut-selimutnya sudah kembali ke kursi, jadi udah bersih kembali seperti awal. Kita diberangkatkan dari rest area kilometer 519 di Sragen. Pemberhentian selanjutnya untuk menurunkan penumpang yaitu di Terminal Tirtonadi Solo. Ini di sebelahku turun di Solo, kemudian nomor 1 dan juga 2 turun di Solo. Jadi padahal nomor 1 dan 2 itu dia naiknya dari Surabaya. Ternyata Surabaya ke Solo aja banyak loh penumpangnya bus TVD ini. Padahal untuk harga cukup lumayan lah ya, tapi memang dapat makan sih lumayan lah. Beberapa saat lagi kita akan memasuki Terminal Tirtonadi Solo. Jadi ini di depan kita belok kanan dan langsung bertemu dengan Tugu Kris. Kemudian lampu merah, kemudian kita belok kanan dan tibalah di Terminal Tirtonadi Solo. Di Terminal Tirtonadi ini yang turun kayaknya lebih dari 5 orang karena di sebelahku turun di sini, kemudian nomor 1, 2 turun di sini. Gitu. Jadi seperti inilah kondisi di Terminal Tirtonadi Solo ketika malam hari ya. Sekarang hampir jam 12 malam. Wah, tiba-tiba dinyalakan lampunya. Langsung terang banget ya. Aku senang kayak kemarin sih waktu naik SS Traveling. Itu lampunya dinyalakan bertahap. Kayak 10 menit sebelum sampai nyalain lampu yang kecil. Terus 5 menit sebelum sampai nyalain lampu sedang. Terus pas sudah mau sampai nyalain lampu besar. Setelah menurunkan penumpang di Terminal Tirtonadi Solo, ini kita melanjutkan perjalanan kembali
Wis, cukup sepi ya. Terminal Tirtonadi Solo jam 12 malam. Ini di depan kita belok kiri kayak gini karena kita akan masuk ke jalan tol lagi. Kalau yang bus-bus ekonomi beloknya ke kanan tuh, keluarnya di pintu barat. Nah lihat, ada bus Eka dan juga ada bus Sugeng Rahayu. Jam segini di pintu timur Terminal Tirtonadi. Ya, ini kita belok kiri, kemudian masuk ke jalan tol lagi. Jadi ini cepat sekali karena turunnya langsung di gerbang tol Prambanan. Sekarang hampir jam 1 malam teman-teman. Ya pas lah ya 6 jam dari Malang ke Jogja udah sama makan. Dan disambut dengan gerimis-gerimis kecil di Jogja ini ya. Syahdu sekali. Aku turunnya di depan sini di flyover Janti seperti biasa. Karena kalau ikut ke Giwangan bisa aja sih. Cuma kayak lebih enak di sini deh. Jadi aku ke Malioboro tinggal lurus terus aja. Mas, makasih ya. Ya mas. Sampai ketemu lagi. Ternyata rombongan yang naik dari Surabaya turunnya di sini teman-teman. Di flyover Janti sama seperti aku. Ini yang naik di sleeper ya. Oke, jadi ini aku lanjut mau ke Malioboro seperti biasa nginepnya di Bobo Box Malioboro. Dan besok sore aku akan kembali ke Jakarta naik bus Sumber Alam yang paling baru. Nah, benar-benar syahdu banget ya. Jogja hujan gerimis-gerimis ya. Nih abis ini
Kayaknya aku naik mobil aja deh, naik motor masuk angin aku nih. Sampai di Malioboro. Seperti biasa nginapnya di Bobo Box. Seperti inilah Malioboro jam 1 pagi. Syahdu sekali guys. Baru selesai hujan. Tuh. Wah, tenang banget sih. Malioboro jam 1 pagi. Hari Selasa. Jarang-jarang setenang ini di Malioboro. Sepi. Aduh, itu suara knalpot nggak hilang-hilang sih. Mari kita masuk ke Bobo Box Malioboro. Selamat datang di pot kamu. Enjoy your stay.